Transformasi digital tidak bisa dihindari, namun faktanya, tidak semua pihak siap melakukannya. Untuk menghadapi era disrupsi organisasi, perlu skill up, atau terus mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi jalannya sebuah bisnis dan HR leaders memiliki peranan penting untuk membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan perubahan cepat dan besar termasuk transformasi digital. Lalu bagaimana peran dan kontribusi HR leaders di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0? Semua akan dikupas tuntas di Pakar MSDM. Asosiasi Profesi PMSM atau Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia DPD Jawa Barat, yaitu asosiasi profesi para praktisi dan peminat bidang manajemen SDM tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1978. Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia DPD Jawa Barat menyelenggarakan HR Meet and Talk pada tanggal 12 Februari 2024, dengan topik peran dan kontribusi HR leaders di era revolusi digital 4.0 dan society 5.0. Pada acara HR Meet and Talk ini menghadirkan narasumber utama yaitu Dr. A.S. Ruki, MBA. Beliau merupakan penasihat PMSM Jawa Barat dan Ketua Penasehat Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, GNIK, Pusat. Beliau berbagi wawasan dan pengalamannya tentang bagaimana HR leaders dapat berperan dan memberikan kontribusi di era digital yang penuh dengan perubahan dan disrupsi. Tujuan dari seminar ini adalah untuk membangun awareness dan kesiapan para HR leaders dalam menghadapi era digital dan society 5.0. Untuk kegiatan ini dibuka oleh moderator Solwan Kosasih, sebagai pengantar di acara HR Meet and Talk ini, yang sedikit membahas tatanan perubahan iklim yang ada di dunia, yang dapat mempengaruhi tatanan industri dan ketenaga kerjaan. Namun topik yang paling utama adalah peran dan kontribusi HR leaders di era revolusi digital 4.0 dan society 5.0. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu tema yang seksi, tema yang lagi ngetren hari ini. Alhamdulillah, peran dan kontribusi HR leaders korporasi dalam menghadapi dampak dari revolusi industri 4.0, VUCA and Society 5.0. Nah, alhamdulillah hari ini kita beruntung mendapatkan ilmu dan pengalaman langsung dari orang yang bukan hanya konon katanya, tapi adalah sebagai orang pelaku dari mulai betul-betul industri dasar sampai dengan modern ikut mengikuti. Beliau adalah Dr. Ahmad Sofyan Ruki, MBA. Bagi yang mungkin baru masuk PMSM, adalah salah satu tokoh inisiator pendiri PMPI yang sudah 2 kali ganti nama, yang sekarang menjadi PMSM. Karena itu kalau ada PMSM adalah itulah Pak Ruki. Beliau adalah salah satu inisiator. Terlalu panjang kalau menyebut pengalaman Pak Ruki, harus 3 hari seminar. Saya singkatkan saja seperti itu. Karena itu barangkali bahan sotong mie di bawah koki diramu dulu sebelum dimakan. Kita mohon kepada Pak Ruki, waktunya presentasi, dipersilahkan. Bapak sebenarnya ya, berbagi pengetahuan saja dan pengalaman ya, yang diperoleh selama berkarir dalam bidang MSDM dan strategi bisnis, yang mudah-mudahan membantu para praktisi bidang MSDM yang sedang berusaha mengembangkan kompetensi.
paling sedikit menambah ya, modal. Ya. Nah, fokus dari paparan saya dan data uniknya sistematikanya adalah tantangan dan masalah baru yang dihadapi oleh korporasi dalam bidang MSDM sebagai dampak dari revolusi industri dan seterusnya. Ya, apakah dampaknya? Ada nanti kita lihat. Yang kedua, tantangan dan masalah lain yang dihadapi oleh korporasi Indonesia dan pimpinan fungsi MSDM ya, di luar yang itu tadi, RI 40, VUCA, dan Society 50. Yang ketiga adalah penyesuaian dalam peran, tanggung jawab, kontribusi, dan kompetensi para pimpinan fungsi MSDM HRM, sebuah organisasi khususnya korporasi. Ini adalah tentang tantangan yang dihadapi oleh institusi pemerintah, korporasi, semua makhluk hidup sebagai dampak dari berbagai perubahan dan pengembangan yang telah terjadi sejak akhir abad 17. Dan yang utama dan sering menjadi topik bahasan adalah revolusi industri, VUCA, dan Society 50. Kemudian saya bukan psikolog, saya harus belajar ini, ya. Teori Maslow. Ini orang Jawa dia, makanya namanya Maslow. Lalu kemudian tahun 70-90 juga mulailah muncul ya Drucker itu apa MBO ya, Management by Objectives, Re-engineering, kemudian di situational leadership dan sebagainya. Nah, apa itu VUCA? Itu singkatan ya dari ini. V adalah volatility, yaitu ketidakstabilan dari situasi dan kondisi yang akan dihadapi. U adalah uncertainty, ketidakpastian. Perubahan lebih kerap terjadi dan kejadian di masa lalu belum tentu membantu memprediksi masa depan. Apa yang terjadi 20 tahun lalu kita tidak bisa prediksi itu akan berbeda. Yang terjadinya berbeda, ya. Bisa lebih dahsyat, bisa berbeda sama sekali. Dampaknya juga bisa berbeda. Yang C adalah kompleksitas, complexity, kepelikan. Evolusi atau perubahan yang terjadi melibatkan elemen lingkungan teknologi, sosial, geopolitik, dan ekologi lingkungan. A-nya adalah ambiguity, ketidakpastian dari prediksi, dari dampak setiap keputusan atau langkah. VUCA juga telah sering terjadi sebagai akibat dari peristiwa besar yang terdiri dalam satu atau lebih dari elemen yang nomor 1, 2, dan 3 lingkungan strategi. Ini. Kita masuk ke perkembangan society, masyarakat saat ini. Ini yang dimaksudkan. Society 1.0 adalah zaman ini. Society 2.0. Barangkali ini kita nggak mengalami, saya pun juga nggak mengalami, tapi ini saya mengalami. Ya. Tapi di dunia masih ada negara yang mempertahankan ini. Tahu nggak di mana? Menarik sekali untuk datang ke sana. 3.0 mulai, ya, revolusi industri ke-6. 4.0, 5.0. Sebentar lagi ini mulai 5.0 akan mulai masuk, ya. Nah ini. Society 5.0 nanti kita sudah sepenuhnya menggunakan istilah artificial intelligence. Ini yang kita harus mulai belajar. Internet of Things ini sudah nama. Big data. Saya pakai gambar-gambar sengaja ilustrasi, bukan yang beneran ya. Blockchain. Sengaja di gambarnya pakai rantai besar. Terus Bitcoin, uang kripto dan sebagainya, ini yang sekarang menjadi topik-topik bicara kita. Tujuannya adalah sebagai member dari PMSM Jawa Barat, bagaimana kita bisa tetap terupdate dengan tren-tren HR terbaru saat ini ya, tantangannya apa, kemudian bagaimana kita bisa tetap update dengan posisi kita sebagai mitra strategik bagi sebuah perusahaan atau organisasi.
Kalau kita sendiri tidak siap dengan perubahan, tentunya itu akan menimbulkan masalah besar bagi perusahaan dan organisasi tersebut. Jadi bagaimana PMSM ini secara rutin terus mengupdate wawasan dan keilmuan dari para HRD-HRD se-Jawa Barat yang menjadi membernya. Itu pertama. Dan kedua, bagaimana kita semua bisa berkolaborasi. Jadi antara HRD ini bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi aktif dan mengembangkan sinergi-sinergi positif lainnya. Demikian tujuan dari HR Meet dan Talk yang diadakan PMSM. Sering, paling tidak kita lakukan rutin itu 2 maksimal 3 bulan sekali. Ya, karena tren-tren terus berubah, apalagi sekarang di era IoT, Internet of Things, di era digitalisasi, transformasi digital dari sebuah organisasi dan perusahaan, ini kami merasa makin sering perlu mengupdate kesamaan informasi, kesamaan kebijakan, dan bagaimana kita bisa menemukan teknik-teknik terbaru yang bisa kita terapkan dalam sebuah perusahaan dan mendukung perkembangan dari perusahaan atau organisasi tersebut secara positif. Kegiatan Meet and Talk ini masih berlangsung, dan masih banyak pemaparan ilmu dari narasumber, jadi tetap saksikan hanya di Bandung Max.